Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang optimalisasi desain jaringan komputer dengan nama kelompok dengan nomor 1 yaitu ada Mbak Adelia Maharani dengan NIM 2021-53044. Yang kedua ada Mbak Cindy Ariwijaya dengan NIM 2022-53045. Dan yang ketiga ada Mbak Emi Rianti dengan NIM 2021-53056. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Zidani Maulana Kromi dengan NIM 2021-53172. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan Mbak Emi Rianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk di sini kita akan menjelaskan tentang optimalisasi desain jaringan komputer. Yang pertama untuk rumusan masalah yaitu di sini akan dijelaskan bagaimana cara memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat untuk jaringan komputer. Yang kedua, apa saja teknik yang dapat digunakan untuk optimalisasi desain jaringan komputer. Dan kemudian apa saja alat yang dapat digunakan untuk optimalisasi desain jaringan komputer. Tujuan dari makalah ini sendiri yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan optimalisasi desain jaringan komputer. Yang kedua, memahami cara memilih perangkat keras dan lunak yang tepat untuk jaringan komputer. Kemudian, untuk mengetahui berbagai teknik dan alat yang dapat digunakan untuk optimalisasi desain jaringan komputer. Untuk optimalisasi desain jaringan komputer, yaitu sebelum ke situ kita akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri adalah dua device yang saling terkoneksi atau yang secara fisik dan logika saling terhubung untuk selanjutnya dapat bertukar informasi. Dan untuk optimalisasi desain jaringan komputer, yaitu proses untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, keamanan jaringan komputer dengan memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Di sini ada manfaat dari sebuah jaringan komputer, yaitu ada 5. Yang pertama, resource sharing. Dalam resource sharing sendiri itu ada 3, yaitu data sharing. Data sharing adalah yaitu jaringan komputer yang dapat berbagi data mulai dari dokumen, gambar, video, audio, dan lainnya dengan saling terkoneksi. Meskipun lokasinya mempunyai jarak yang berjauhan. Dan kemudian hardware sharing. Hardware sharing di sini adalah yaitu komputer dapat berbagi hardware kepada beberapa komputer dalam jaringan tersebut secara bersamaan. Di sini dicontohkan yaitu misalkan printer dapat berbagi ini apa namanya berbagi jaringan dalam misalkan bisa digunakan untuk beberapa device, beberapa komputer, asalkan dalam satu jaringan. Yang kemudian internet access sharing, yaitu komputer memungkinkan beberapa komputer yang saling terhubung dapat berbagi koneksi internet dengan anggota yang lain di dalam satu jaringan. Untuk kemudian connectivity dan communication. Dengan bantuan LAN, di sini dapat saling terkoneksi antar jaringan di dalam sebuah gedung atau work group. Dan untuk LAN sendiri itu bisa dihubungkan dengan WAN, apa namanya, wide area network. Dan kemudian yang ketiga yaitu data security
and Management. Dalam data security dan manajemen ini biasanya digunakan untuk dunia bisnis, yaitu misalkan admin itu bisa dimanfaatkan karena bisa dibuat dengan cara eh, penyimpanan pada device karyawan dapat disimpan lebih aman secara terpusat dengan menggunakan share server. Admin juga dapat memastikan bahwa data yang tersimpan itu bisa di-backup secara periodik serta menerapkan security dengan cara memberikan hak akses kepada pembaca atau penulis yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu performance enhancement and balancing. Ya ini untuk meningkatkan kinerja dalam sebuah jaringan pada kondisi tertentu dapat menggunakan beberapa aplikasi dengan cara mendistribusikan tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan itu. Untuk kemudian entertainment. Entertainment di sini yaitu contohnya itu bisa multiplayer game dapat dimainkan dua atau lebih user dalam waktu yang bersamaan, bahkan hanya sekedar memutar, tidak hanya sekedar memutar video saja. Entertainment di sini yaitu jaringan komputer, terutama pengguna internet, dapat membantu untuk menyediakan permainan dan banyak jenis hiburan lainnya yang seperti saya sebutkan tadi bisa multiplayer game yang dapat dimainkan secara online yaitu bersamaan untuk dua atau lebih user. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih Mbak Emi atas penjelasannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Adelia Maharani dengan NIM 2021-53044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara yang dapat dilakukan dalam optimalisasi jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi. Desain jaringan yang baik akan mendukung kinerja jaringan yang optimal. Optimalisasi desain jaringan dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan alat. Pemilihan perangkat keras dan lunak yang tepat juga menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi desain jaringan. Optimalisasi desain jaringan komputer adalah proses untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keamanan jaringan komputer. Optimalisasi desain komputer dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemilihan perangkat keras dan lunak yang tepat. Kedua, peningkatan konfigurasi jaringan. Ketiga, penambahan perangkat jaringan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan keamanan jaringan. Untuk yang pertama, yaitu pemilihan perangkat keras dan lunak yang tepat. Pemilihan perangkat keras dan lunak yang tepat merupakan langkah yang penting dalam optimalisasi desain jaringan komputer. Perangkat keras dan lunak yang tepat akan memastikan bahwa jaringan komputer tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Perangkat keras dalam jaringan komputer terdiri dari berbagai komponen-komponen sebagai berikut, yaitu pada gambar pertama ada gambar server. Server sendiri adalah komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan menyediakan layanan kepada komputer-komputer lain dalam jaringan. Untuk gambar kedua yaitu switch. Switch adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer dalam jaringan. Gambar ketiga adalah router. Router sendiri yaitu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Yang keempat yaitu modem atau access point. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer dengan internet. Yang terakhir yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan sendiri yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu peningkatan konfigurasi jaringan. Peningkatan konfigurasi jaringan juga dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keamanan jaringan komputer.
Konfigurasi jaringan yang tepat akan memastikan bahwa lalu lintas jaringan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Berikut adalah beberapa contoh peningkatan konfigurasi jaringan yang dapat dilakukan, yaitu pertama, peningkatan bandwidth. Bandwidth dapat meningkatkan kinerja jaringan komputer. Bandwidth yang lebih besar akan memungkinkan lebih banyak data mengalir melalui jaringan dalam waktu yang bersamaan. Bandwidth dapat ditingkatkan dengan menggunakan kabel jaringan yang lebih cepat seperti kabel fiber optik atau dengan menggunakan Wi-Fi 6. Selanjutnya yaitu peningkatan jumlah router. Peningkatan jumlah router dapat meningkatkan keamanan jaringan komputer. Router yang lebih banyak akan dapat menyebarkan lalu lintas jaringan ke lebih banyak jalur, sehingga dapat membuat serangan-serangan dari luar menjadi lebih sulit. Router dapat dikonfigurasi untuk menerapkan kebijakan keamanan seperti filter IP, port forwarding, dan NAT. Selanjutnya yaitu peningkatan QoS. Peningkatan QoS dapat meningkatkan kinerja jaringan komputer. QoS sendiri adalah fitur yang memungkinkan administrator jaringan untuk memberikan prioritas pada lalu lintas jaringan tertentu. Selanjutnya yaitu peningkatan jumlah switch. Peningkatan jumlah switch dapat meningkatkan efisiensi jaringan komputer. Switch yang lebih banyak akan dapat membagi lalu lintas jaringan menjadi lebih banyak jalur, sehingga dapat mengurangi kemacetan jaringan. Switch dapat dikonfigurasi untuk membagi lalu lintas jaringan berdasarkan alamat IP, port, atau protokol. Selanjutnya yaitu peningkatan jumlah VLAN. Peningkatan jumlah VLAN dapat meningkatkan keamanan jaringan komputer. VLAN adalah jaringan virtual yang membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. VLAN dapat digunakan untuk memisahkan lalu lintas, lalu jaringan berdasarkan fungsi seperti lalu lintas data, lalu lintas suara, dan lalu lintas video. Yang terakhir yaitu peningkatan keamanan jaringan. Peningkatan keamanan jaringan merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk melindungi data dan sistem komputer dari serangan-serangan dari luar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer meliputi yang pertama itu pemasangan firewall, kedua pemasangan antivirus dan anti-spyware, yang terakhir yaitu penetapan kebijakan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Perkenalkan, nama saya Cindy Ariwijaya dengan NIM 2021-53045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik yang berfungsi untuk mengoptimalkan desain jaringan komputer. Teknik yang berfokus untuk meningkatkan desain jaringan komputer secara umum itu ada dua. Yang pertama yaitu teknik yang berfokus pada peningkatan kinerja jaringan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan jaringan. Teknik ini dapat diterapkan pada berbagai aspek jaringan, termasuk yaitu yang pertama pada peningkatan bandwidth. Peningkatan bandwidth dapat dilakukan dengan menggunakan kabel jaringan yang lebih cepat seperti kabel fiber optik. Lalu yang kedua yaitu peningkatan jumlah perangkat jaringan, di mana dapat dilakukan dengan menambahkan set switch, router, atau perangkat jaringan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan jumlah perangkat jaringan. Peningkatan jumlah perangkat jaringan ini dapat dilakukan dengan menambahkan yang ketiga yaitu mengenai peningkatan konfigurasi jaringan, di mana peningkatan konfigurasi jaringan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti meningkatkan ukuran buffer, mengaktifkan quality of service, dan memilih algoritma routing yang tepat. Selanjutnya, yang kedua yaitu teknik yang berfokus pada peningkatan keamanan jaringan.
di mana teknik ini bertujuan untuk melindungi data dari sistem komputer, melindungi data dan sistem komputer dari serangan-serangan luar. Teknik ini dapat diterapkan pada berbagai aspek jaringan termasuk yaitu yang pertama mengenai pemasangan firewall. Pemasangan firewall ini dapat membantu untuk memblokir akses dari jaringan yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua yaitu pemasangan antivirus dan anti-spyware. Pemasangan antivirus ini dapat membantu untuk melindungi komputer dari malware. Kemudian yang ketiga, penetapan kebijakan keamanan, di mana penetapan kebijakan keamanan dapat membantu untuk mengatur penggunaan jaringan dan melindungi data. Selanjutnya, lanjut Mas Zidan. Lalu yang selanjutnya yaitu teknik secara khusus dalam pengoptimalan desain jaringan komputer. Secara spesifik, diantaranya yaitu yang pertama load balancing, di mana teknik ini digunakan untuk membagi beban lalu lintas jaringan ke beberapa perangkat jaringan. Teknik ini juga dapat membantu untuk meningkatkan kinerja jaringan dan mengurangi kemacetan jaringan. Selanjutnya, yaitu teknik VLAN atau Virtual Local Area Network. Teknik yang digunakan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Teknik ini dapat membantu untuk meningkatkan keamanan jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan. Selanjutnya yaitu teknik quality of service, di mana fitur yang memungkinkan administrator jaringan untuk memberikan prioritas pada lalu lintas jaringan tertentu. Teknik ini dapat membantu untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi penting mendapatkan prioritas yang lebih tinggi daripada aplikasi-aplikasi lain. Selanjutnya yaitu mengenai teknik WAN optimization, teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan WAN atau Wide Area Network. Teknik ini juga dapat membantu untuk mengurangi latensi dan meningkatkan throughput jaringan WAN. Selanjutnya yaitu mengenai teknik SD-WAN atau Software Defined WAN. Teknologi yang menggunakan perangkat lunak untuk mengelola jaringan WAN atau Wide Area Network ini dapat membantu untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan fleksibilitas jaringan WAN. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zidan. Silakan Mas Zidan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zidan Immanuel Hiruni dengan NIM 2021 53172. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam pengoptimalan desain jaringan komputer. Untuk alat yang digunakan dalam proses pengoptimalan desain jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama alat untuk analisis jaringan, yang kedua untuk alat untuk pengelolaan jaringan. Untuk alat untuk analisis jaringan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang jaringan. Data dan informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja, keamanan, dan efisiensi jaringan. Berikut ini adalah contoh yang pertama, yaitu Network Analyzer. Alat yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan. Alat ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang jenis lalu lintas, sumber lalu lintas, dan tujuan lalu lintas. Kemudian ada paket sniffer, alat yang digunakan untuk menangkap paket data yang dikirim melalui jaringan. Alat ini dapat digunakan untuk melihat isi paket data dan mempelajari informasi tentang asal dan tujuan paket. Untuk yang ketiga ada network scanner. Alat ini yang digunakan untuk memindai jaringan untuk menemukan perangkat dan layanan yang tersedia. Alat ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perangkat jaringan dan layanan yang tersedia, seperti alamat IP, alamat
MIC, dan versi perangkat lunak. Dan yang terakhir ini ada Network Management System. Sistem yang digunakan untuk mengelola jaringan. NMS dapat digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, pemantauan lalu lintas jaringan, dan pengelolaan keamanan jaringan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.